sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bagaimana sahabat kabar pagi hari ini yang insya Allah dirahmati Allah. Tak lupa kita untuk melantunkan syukur terdalam atas nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat, nikmat pemeliharaan tubuh kita ini ya. Karena tak henti-hentinya Allah itu memelihara tubuh kita ini tanpa kita tahu. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang pendarahan saluran pencernaan. Ya, jadi kalau BAB berdarah, kira-kira itu kenapa ya bisa terjadi ya? Allah itu menitipkan berbagai macam organ di dalam tubuh kita ini. Ada organ jantung, kemudian organ untuk pencernaan, ada organ pernapasan, ada organ sistem saraf pusat, otak, dan lain sebagainya. Dan kesemuanya itu bekerja sama. Tidak ada satupun yang merasa lebih utama, yang merasa lebih superior, dan lain sebagainya. Nah, ibu bapak semua, tatkala kita bisa makan, kemudian makanan itu dikunyah, kemudian makanan itu masuk ke dalam esofagus, kemudian juga masuk dan dicerna oleh lambung, terus mengalir sampai ke usus 12 jari atau duodenum, masuk ke dalam usus halus yang disebut dengan jejunum, masuk ke dalam usus halus lagi yang disebut dengan ilium, ya. Dari ilium masuk ke kolon, usus besar tuh. Kolon ascenden, kolon yang naik tuh ya di sebelah kanan. Jadi makanan itu bisa naik, habis turun kemudian naik tuh ke kolon ascenden. Letaknya itu memang naik ke kolon ascenden, kemudian masuk ke kolon yang mendatar, kolon transversum, kemudian turun lagi ke kolon descenden namanya itu, kemudian baru ke rektum dan ke anus. Itu perjalanan makanan kita, ya. Sudah seberapa sadarkah ternyata sepanjang itu perjalanan makanan itu ya. Dan sepanjang perjalanan itu mereka bukan hanya melalui usus itu, tetapi banyak proses yang dilalui di dalamnya itu. Dari satu makanan saja kurang lebih ada 13 enzim yang terlibat untuk menghancurkan makanan dan untuk menyerap makanan tersebut agar bisa digunakan sebagai sumber energi, sumber protein, sumber vitamin, mineral, kemudian antioksidan dan lain sebagainya. Artinya tidak sederhana proses makan itu seperti mungkin yang kebayang ya. Makan pagi-pagi, kemudian makan siang, kemudian besok paginya ke toilet ya. Tidak sesederhana itu teman-teman semua. Masya Allah. Kalau kita lihat saluran pencernaan, salah satu bukti atau tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam tubuh manusia ini. Kita coba akan lihat saluran pencernaan kita itu sebetulnya apa aja sih. Jangan sampai kita taunya tahu makan dan tahu BAB aja ya. Padahal di dalamnya ada rangkaian-rangkaian yang begitu dahsyat. Kadang-kadang kita baru ingat jika lapar, jika BAB mules, jika BAB mencret, dan ketika yang nggak enak-enak aja biasanya Maya. Ketika perut mules, ketika perut pedih, ketika asam lambung naik, katanya ya, itu aja biasanya yang enak bahwa kita itu punya perut ya. Tetapi tatkala tiap saat kita makan bahwa perut kita itu mengkonversi dan mengolah makanan menjadi ratusan menu yang siap saji untuk tiap sel, itu kadang-kadang kita nggak inget ya. Nggak inget. Ingatnya teh ketika perut itu dalam gangguan ya. Padahal kalau kita perhatikan ibu, bapak semua, ini ya, saya barusan browsing lagi. Dulu ketika saya kuliah, ketika tahun berapa ya, saya kuliah tahun 90-an, waduh, ketahuan udah tuanya ya. Tahun 90-an masuk fakultas kedokteran. Tahun 92, 93 saya belajar histologi begitu ya. Di sana dikatakan bahwa dari mulai mulut, kemudian masuk ke dalam esofagus, kemudian masuk ke dalam lambung, rata-rata
sel dalam saluran pencernaan, misal di bibir, sel di mulut, itu dipergantikan, jadi selnya itu nggak tetap sel yang kemarin, sel yang waktu kita ABG gitu, sampai saat seperti ini, selnya itu ternyata diganti. Diganti tiap berapa lama? Dulu katanya tiap 3 minggu sekali. Tiap 3 minggu sekali sel dalam saluran pencernaan itu diganti-gantian gitu ya. Ada yang bagian misalnya sebelah kanan, atas, kiri, bawah, terus bergantian. Dan hebatnya pergantian sel di dalam saluran pencernaan ini tidak pernah mengganggu. Karena pergantian sel itu tidak satu blok begitu ya. Pipi kanan misalnya sedang diganti, sedang di repair, pipi kiri untuk mengambil fungsinya, enggak. Jadi dari triliunan sel itu yang diganti misalnya sekian miliar itu menyebar. Sehingga fungsi dari saluran pencernaan itu tidak pernah terganggu dalam keadaan baik. Dulu katanya setiap 14 hari, dikatakan setiap 2 minggu sampai 3 minggu, sel pencernaan itu diganti. Berapa dok jumlah sel saluran pencernaan ini? Saya browsing berbagai macam website, ternyata jumlahnya berbeda-beda teman-teman. Ada yang mengatakan dalam saluran pencernaan kita ini, jumlah sel itu kurang lebih ada 4 sampai 5 triliun sel. Ada yang mengatakan juga misalnya 8 triliun sel. 8 triliun sel banyak banget itu. Ya, nah sel itu ternyata dipergantikan teman-teman. Dulu sekitar 3 minggu, 3 minggu sekali. Ternyata dengan riset terakhir, dengan berbagai macam riset kekinian ya, tahun 2017 dikatakan bahwa setiap sel di dalam saluran pencernaan itu berganti. Berapa lama bergantinya? Sekitar 14 hari. 2 minggu kan? Dulu 3 minggu. Nah, tahun 2018, tahun kemudian, ditemukan lagi tuh penelitian terbaru. Setiap sel yang ada di dalam saluran pencernaan kita ini ternyata dipergantikan setiap 5 hari sampai 8 hari. Ya, berarti kan seminggu juga kurang ya. Nah, tahun 2019, Masya Allah, ternyata enggak 8 hari katanya. Tiap 2 sampai 3 hari. Saya baca barusan jurnal di NCBI. Masya Allah. Jadi 8 triliun sel ya Allah pergantikan tuh. Ya, sebagian tiap 2 hari, 3 hari, 4 hari, 3 hari, 4 hari Allah pergantikan. Kita tidak tahu sel yang mana yang kemarin diganti. Kita juga tidak pernah tahu sel hari ini yang diganti yang mana. Bagaimana jika sel tersebut mengalami kerusakan dan tidak digantikan? Karena Allah nunggu doa kita. Ya Allah, gantiin sel ya Allah yang ada di usus halus yang letaknya itu 3 cm dari ligamentum trace misalnya. Ya Allah, pergantikan tuh sebelah kanan, kiri, atas, bawah. Ternyata nggak begitu ya. Ternyata Allah itu pelihara saluran pencernaan kita ini melebihi apa yang kita tahu. Nah, kalau kita misalnya baru digantiin sel saluran pencernaan misal di dalam lambung ya, di dalam lambung, misal di dekat pilorus gitu ya, di dekat sphincter itu, misal ada bagian pojok tuh ya, ada misal 3.000 sel yang rusak, kita harus minta dulu, baru Allah kasih, kayaknya mah keburu bocor. Soalnya kan kita mah merasa enak aja begitu ya, dan baru merasa punya lambung itu ketika lambung itu sakit. Sama, saya juga demikian. Saya juga dokter nggak tahu tuh sel di dalam lambung saya itu yang perlu diganti jadwalnya turnover itu yang mana, kita tidak tahu. Masya Allah, ternyata Allah cukupkan rezeki ya berupa pemeliharaan ini melebihi apa yang kita tahu, melebihi apa yang harus kita minta. Dan nggak kebayang atau ya kalau misalnya contoh gini ya, saya pernah baca sebuah penelitian. Ketika seseorang makan, misalnya minum, yang suhunya di atas 70 derajat Celcius, maka akan ada kerusakan di sel-sel bagian permukaan yang disebut dengan sel epitel. Setiap sentimeter persegi itu dihuni ya, selnya itu kurang lebih ada sekitar 8 sampai 12 juta sel di dalam 1 sentimeter persegi itu. Udah kebayang atuh misalnya minum yang panas gitu ya, apakah minum kopi yang panas atau makan bakso kan nggak enak kalau dingin ya.
yang panas-panas, rata-rata setiap suhu yang di atas 70 derajat Celcius akan membuat kerusakan dari setiap sentimeter itu 20% selnya itu rusak. Ya, pernah Bapak Ibu makan misalnya mie instan gitu ya, saya nggak nyebut merek. Kemudian di sini seperti ada melepuh-melepuh gitu ya. Itu teh mungkin jutaan sel yang rusak. Tapi apakah itu melepuh berlangsung terus? Enggak tuh. Ya, ternyata dalam 2 hari, 3 hari itu udah baikan. Kalau kita mah dianggapnya, oh itu mau baik dengan sendirinya. Enggak, itu enggak baik dengan sendirinya. Ada sistem yang Allah ciptakan, sistem yang Allah buat sehingga repair yang ada di dalam tubuh kita demikian teratur. Jadi ketika makan yang panas-panas teh sebetulnya ya, sebetulnya ada sebagian yang rusak dan tanpa kita minta Allah telah perbaiki. Masya Allah. Benar-benar kalau belajar tentang ini takjub sekali. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi ibu bapak semua, Allah pergantikan tuh sel di dalam saluran pencernaan itu bukan lagi 3 minggu, bukan lagi 2 minggu, ya, bukan lagi hitungan 6 sampai 8 hari. Tapi ternyata 2 sampai 4 hari berbagai macam sel yang ada dalam saluran pencernaan ini ya, yang jumlahnya itu sekitar misalnya 8 triliun kalau kita ngambil jumlah yang banyak, 8 triliun Allah pergantikan sel-sel itu setiap 2 sampai 4 hari. Nah kalau kita dikasih dikasih ke kita mah sok silakan sok lah. Kamu mah nggak banyak syukuran, taunya syukur ketika lambung pedih, taunya syukur ketika mencret, taunya syukur ketika BAB-nya ada darahnya. Udah aja kamu yang urus. Aduh gimana caranya? Tahu aja kita enggak. Coba berapa panjang sih saluran pencernaan kita dari mulai mulut sampai ke anus? Berapa panjangnya? Ada yang mengatakan itu 15 feet, ada yang mengatakan itu 18 feet, ada 20 feet dan lain sebagainya. Pendek kata pokoknya mah kita ambil rata-rata aja. Panjang dari mulai mulut sampai anus itu kurang lebih misalnya 12 meter. Ya, kan usus besar itu 1,5 meter. Kemudian usus halus itu sekitar 8 meter begitu ya. Sudah berapa tuh? Sudah 9,5 meter. Tambah lambung sama esofagus ada sekitar 12 meter. Ya 12 meter panjang saluran pencernaan ini. Di antara 12 meter itu gimana ini bagian sel yang mana di dalam itu yang mengalami kerusakan? Misalnya karena makan terlalu pedas, karena makan terlalu asam. Bagaimana yang mengalami kerusakan? Sulit untuk tahu. Ya. Jadi ibu bapak semua, ini peringatan bagi kita bahwa Allah menciptakan saluran terbesar yang ada di dalam tubuh kita ini adalah saluran pencernaan, ya. Allah pelihara penciptaannya itu dan terus-menerus Allah berikan nikmat yang tak terukur bagi kita. Bagaimana kita mensyukur nikmat sebanyak itu? Jangan sampai karena kelalaian kita bersyukur, nikmat itu Allah kurangi. Tapi dah Allah mah sayang banget sama kita teh ya. Jarang walaupun kita misalnya tiap makan gitu ya. Kalau makan biasanya makan udah kenyang gitu ya, sendawa gitu. Alhamdulillah. Udah aja begitu ya. Ya, Ibu Bapak semua itu peringatan bagi kita semua termasuk bagi saya ya. Bahwa saluran pencernaan kita itu adalah saluran terbesar di dalam tubuh kita yang memiliki fungsi yang begitu dahsyat dan sistem yang begitu terorganisir. Ya. Nah, bahasan kita kali ini tentang bagaimana jika BAB itu berdarah, ya. Apa sih penyebabnya? Jadi supaya kita itu mawas diri begitu ya, bahwa pendarahan saluran pencernaan ini bisa diakibatkan oleh berbagai macam hal diantaranya. Punten, saya coba share screen-nya sambil ini aja, sambil relax aja ibu bapak semua ya. Baik ya, sambil relax aja. Jadi karena tidak semua mungkin basic keilmuan kita itu sama, akan saya coba lebih pelan-pelan begitu ya. Nah ini saluran pencernaan kita di dalam nih. Mulai dari mulut ini nggak kegambar, kemudian masuk ke namanya itu osofagus di darah leher begitu ya, darah leher sampai dada, masuk ke dalam ini nih perut,
Perut itu disebut dengan stomach atau di sini lambung. Nah, disinilah perang pertama antara kuman-kuman yang keburu masuk lewat makanan atau tidak cuci tangan atau alat-alat makan yang tidak bersih begitu ya, masuk sini. Di sini terjadi perang antara asam lambung. Nah, asam lambung dengan berbagai macam bakteri yang membahayakan. Di sini juga terjadi pengolahan makanan secara enzimatik, secara kimiawi, dan secara fisik. Secara enzim, yaitu dengan keluarnya enzim-enzim di dalam gaster ini, dalam lambung. Secara kimiawi, di sana juga ada asam lambung. Kemudian secara fisik, ada gerakan-gerakan yang mencerna. Gitu ya. Di sini pH-nya itu sangat rendah. Ada yang mengatakan 1,8 sampai 3,2, ada juga mengatakan 2,3. Jadi asam banget, ya. Jadi kalau ibu bapak misalnya lagi berkendaraan kemudian muntah, ya, rasanya kan asam ya. Ya, asam kemudian pahit, ya, karena begitu rendah pH-nya di sana. Kemudian masuk ke dalam usus 12 jari, duodenum sini nih. Di sini ada klep, ada sphincter, namanya sphincter pylorus di sini. Kalau misalnya makanan di sini udah penuh, di klepnya terbuka, maka akan masuk ke dalam duodenum. Di sini pH-nya itu sekitar 6, ya. 6,2, kemudian juga 6,8 begitu ya. pH-nya itu 6 di sini. Nah, perpindahan dari pH asam ke netral ini, hampir ke basa ini, ternyata tidak sederhana teman-teman ya. Karena kalau misalnya lambungnya ini mempunyai pertahanan yang disebut dengan mucous barrier sini ya, untuk mempertahankan terhadap keasaman yang begitu tinggi, pH yang begitu rendah, di sini justru ada kebalikannya. Di sini ada pertahanan pada pH yang tinggi ya. Kemudian masuk lagi ke belakang tuh ya, karena ini retroperitoneal letaknya itu ya. Kemudian di sini ada sebuah perbatasan antara retroperitoneal sama intraperitoneal. Di sini ada perbatasan yang disebut dengan ligamentum tragus, masuk sini ya. Kemudian baru masuk usus halus nih. Pabaliut gitu dok. Iya, pabaliut gitu. Pabelit. Padahal ini bergerak loh. Kalau pabaliut bergerak ini gimana kalau kusut? Iya, pernah terjadi juga. Kadang-kadang kusut begitu ya, yang disebut dengan volvulus, sehingga alirannya tersumbat, sehingga harus dioperasi gitu ya. Volvulus, jadi tersumbat. Walaupun kejadiannya sangat jarang. Biasanya volvulus terjadi jika ada kelainan-kelainan tertentu di dalam usus ataupun pada dinding usus. Jadi ini masuk nih teman-teman, masuk ke dalam usus halus. Usus halus itu panjangnya 9 sampai 12 feet ya. 9 sampai 12 feet, kurang lebih sekitar 5 sampai 6 meter di sini ya. Masuk 4 sampai 6 meter ya, masuk ke dalam usus halus. Kemudian nih perbatasannya di sini nih. Nggak kelihatan ya di belakang ini nih. Di belakang usus yang ada di sini. Ini ilium ya. Ilium masuk ke dalam usus besar. Nah, di sini usus buntu nih. Appendix. Jadi usus buntu namanya juga buntu ya. Kalau ada makanan ke sini, makanan tersebut bisa keluar lagi. Makanan ke sini balik lagi. Tapi kalau misalnya makanan yang masuk ini terlalu padat, kemudian juga nyumbat ususnya, maka usus buntu itu bisa bengkak. Bisa bengkak, mengalami peradangan dan pecah. Oleh sebab itulah kalau penyumbatan pada usus buntu, terapinya adalah usus buntunya dibuang biar tidak pecah begitu ya. Kemudian makanan tersebut masuk ke dalam kolon, nih kolon ascenden, jadi makanan itu naik teman-teman tuh, naik. Aliran itu naik ke kolon ascenden, kemudian kolon transversum, kemudian kolon descenden, kemudian masuk ke sigmoid nih. Masuk ke sigmoid ya, masuk ke rektum, baru masuk ke anus. Panjang kan perjalanannya? Ini bukan hanya sekedar jalan-jalan makanan tuh ya. Coba kalau Kang Faruk misalnya makan sate, apa keluarnya sate? Enggak, Kang, ya. Makan sate keluarnya mantan sate ya. Iya. Makan misalnya wagyu mah bukan iklan ya. Misal makan di sini wagyu ya, diolah segala macam ya. Hasil akhirnya
Mirip-mirip ya, kayak mantan sate juga kayak gitu. Makan nasi begitu, Masya Allah. Nah, ibu bapak semua, jadi bukan sekedar jalan-jalan mereka itu. Tapi di sini kurang lebih ada 24 mekanisme pencernaan. Di usus halus di sini juga lebih dari 24 mekanisme pencernaan yang memungkinkan setiap makanan tersebut diambil. Zat-zat yang bermanfaatnya diserap ke dalam pembuluh darah. Ya, kemudian di sini di usus besar, makanan tersebut akan diserap sebagian besar cairannya, ya, sehingga nyampe di sini tuh kayak udah jadi pasta begitu ya, udah jadi agak padat, lunak begitu. Nah, sampai ke rektum, barulah di sini makanan yang tadinya cair, yang tadinya jus, yang tadinya sayur, sama hasil akhirnya mah makanan apa namanya, sisa yang padat begitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini sederhananya ya. Kalau kita lihat dari jaringan di dalamnya lebih padat lagi, lebih ribet lagi teman-teman semua ya. Ada berbagai macam zat sel untuk menyerap berbagai zat yang berbeda-beda. Itu kurang lebih sistem saluran pencernaan ini. Nah, Dok, kalau misalnya BAB berdarah, nah kira-kira apa saja penyakitnya? Kira-kira di mana? Nih, lihat teman-teman, punten. Kalau misalnya buang air besar, ketika buang air besar normal, warnanya punten, warnanya kuning ya, kemudian konsistensinya misalnya ya lunak lah, agak-agak keras-keras sedikit, harusnya itu bersyukur. Dok, bagaimana bersyukur kalau BAB kan biasa aja kuning? Enggak juga, enggak biasa itu. Itu sesuatu yang luar biasa. Saya pernah diskusi dengan pasien ya, Bu, nanyain, Bu, warna BAB-nya biasa, malah ketawa. Biasa aja tuh dok kuning. Ya. Enggak, maksud saya itu ada enggak perubahan warnanya. Bisa aja warnanya jadi putih, kata saya itu ya, kayak dempul begitu. Wah, beliau malah ketawa. Iya beneran. Karena warna kuning itu dihasilkan dari saluran empedu. Ketika saluran empedu itu tersumbat, maka nggak ada empedu yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Akibatnya BAB-nya itu warnanya putih seperti dempul. Begitu ya. Jadi itu ada suatu petanda penyakit yang gawat ya karena ada sumbatan di saluran empedu. Baik, itu mah nanti aja kita bahas tentang pendarahan saluran pencernaan sehingga BAB jadi berdarah. Dok, kalau BAB berdarah itu warnanya itu apa ya dok ya? Merah apa hitam? Nah, kita akan coba bahas. Ibu bapak, jadi jika terjadi luka di dalam lambung ini, ya terjadi luka, misalnya karena iritasi, karena penyakit gastritis, peradangan lambung, yang makin lama makin parah, sehingga lapisan lambung ini makin lama makin tipis dan terjadi erosi yang disebut dengan gastritis hemoragik, ya. Di sini akan keluar nih darah. Tapi ingat, kan di dalam lambung itu ada asam lambung. Ya, ada asam lambung. Nah, karena ada asam lambung, maka darah tersebut juga akan, darah yang keluar tuh ya, darah yang keluar di dalam dinding lambung ke dalam lumen lambung ya, akan tercampur dan bereaksi dengan asam lambung. Yang tadinya hemoglobin itu merah, zat merah di darah, dalam darah itu disebut dengan hemoglobin ya. Hemoglobin itu tadinya merah, kemudian bereaksi dengan asam lambung, maka akan menjadi MET-HB, namanya methemoglobin. Warnanya kehitaman, seperti kopi. Jadi ibu bapak, kalau misalnya suatu saat lambungnya itu luka, pedih, mual, nyeri, panas, seperti kebakar begitu ya, kemungkinan di sana ada terjadi pendarahan, maka ketika keluar nanti nih melalui jalur-jalur yang sangat panjang ini, masuk kemudian ke anus, keluarnya itu darahnya itu warnanya hitam. Berarti pendarahan itu terjadi di mana? Pendarahan itu terjadi di daerah saluran pencernaan di atas. Bisa di lambung, juga bisa di usus 12 jari, di duodenum. Bisa juga lebih atasnya lagi nih, di osofagus. Di sini ya, di dekat tenggorokan di sini ya, di osofagus. Warnanya hitam. Oke ya? Dan ciri khas berikutnya, di sini kan ada pengolahan makanan.
digiling secara mekanik begitu ya. Maka warna hitam itu bercampur dengan feses, bercampur dengan kotoran. Jadi tidak misah kotoran-kotoran darah hitam enggak, bersatu begitu, nyampur karena kan masih di blender di sini, nyampur terus sehingga keluarnya warnanya seakan-akan BAB-nya itu warna hitam ya, padahal itu adalah pendarahan di saluran cerna bagian atas yang tercampur dengan kotoran gitu ya. Nah, bisa enggak dok pendarahan di tempat lain? Bisa, bisa di sini saluran pencernaan, bisa di gaster, bisa juga di duodenum. Apa dok penyebab terbanyak? Nanti kita coba penyebab terbanyaknya apa ternyata ya. Nah, kemudian juga bisa di saluran usus halus bisa. Misalnya di sini karena kelainan malformasi arteri vena. Bisa juga karena di sini adanya seperti hemangioma gitu ya, kelainan pembuluh darah. Yang terbanyak di sini adalah karena intussusepsi namanya itu. Jadi usus masuk ke dalam usus. Kapan ini terjadi? Rata-rata pada anak usia peralihan antara makanan cair ke makanan padat. Misalnya anak usia 2 tahun gitu ya, anak usia 3 tahun atau anak usia 1 tahun gitu ya. Pokoknya peralihan dari makanan cair ke makanan padat. Rata-rata seperti ini. Jadi usus makan usus ya. Jadi usus itu masuk ke dalam usus. Ini juga terjadi pendarahan. Pendarahan di sini berarti kan tidak ada asam lambung ya. Nah, pendarahan di sini berwarna merah ya. Nah, karena di sini diproduksi lendir yang banyak, maka darah bercampur lendir. Jadi ciri khas di sini kalau ada pendarahan di saluran cerna akibat adanya invaginasi ya, maka akan terjadi darah campur lendir. Masuk lagi nih ke dalam usus besar. Nah, di dalam usus besar pergerakan saluran pencernaan ini tidak secepat di lambung. Lambung kan kerubuk-kerubuk gitu ya. Di dalam saluran pencernaan terlambat. Ya. Sehingga jika terjadi iritasi di sini, terjadi luka di sini, biasanya nih pendarahannya itu bersifat lambat juga. Dan saking lambatnya pendarahan kadang-kadang tidak terdeteksi di sini, di anus. Ya. Di sini dinamakan occult bleeding. Jadi pendarahan yang tidak nampak begitu ya. Tahu-tahu apa? Tahu-tahu kurang darah aja anemis begitu ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Di sini saluran pencernaan bagian bawah ini ya, usus besar ini bisa mengalami luka. Akibat apa? Bisa karena tumor, akibat radang di vertikal dan lain sebagainya. Terakhir nih di bagian bawah. Kalau di bagian bawah ini otomatis kan feses ini, kotoran ini sudah jadi ya, sudah jadi. Jadi bentuknya itu sudah, kalau misal lonjong sudah lonjong, bulat sudah bulat, persegi sudah persegi begitu ya, udah jadi cetakannya di sini. Kalau terjadi pendarahan di sini, maka pendarahan umumnya tidak nyampur ya, karena kan di sini pergerakannya sangat lambat ya. Kemudian pendarahan di sini tidak tercampur dengan asam lambung kan, jadi pendarahan di sini fresh. Jadi darahnya di bawah, keluarnya juga dekat ke sini ya, dekat-dekat ke pintu. Pendarahannya sifatnya fresh, segar. Makanya kalau pada pendarahan di saluran pencernaan bagian bawah, di rektum dan di anus, pendarahannya segar, merah, menetes. Oke ya? Jadi ibu bapak dapat memperkirakan nih, kalau BAB hitam kemungkinan ada pendarahan di atas, ada luka di lambung. Kalau BAB campur lendir, campur darah masih bercampur, kemungkinan ada di usus halus di sini, kemudian juga mungkin ada di usus besar di sini, ya. Tapi kalau pendarahan misalnya merah segar, kemungkinan pendarahan itu ada di bagian bawah di anus. Oke ya? Ya, nyantai aja, nyantai-nyantai ya. Ini pelajaran anatomi memang 3 semester dulu ya. Baik, sekarang penyebab. Penyebabnya apa aja sih dok? Kalau dilihat penyebab pendarahan yang di atas di lambung itu ya, kemudian penyebab di bawah itu kira-kira apa aja? Nah, ibu bapak, kalau penyebab di saluran pencernaan bagian atas, di lambung dan lain sebagainya, yang terbanyak ternyata ini nih. Terbanyak di masalah asam lambung, masalah pepsin,
masalah gaster terbanyak. Ini dari satu penelitian ya. Ya, yang pertama katanya di sini pendarahan dari peptic ulcer. Jadi peptic ulcer itu si lambung atau duodenum atau usus 12 jarinya itu seperti borok. Ulcer di sini terbanyak tuh. Yang kedua adalah gastric ulcer. Jadi dari lambungnya yang mengalami borok, ya belum bocor. Kalau bocor disebut dengan perforasi. Beberapa kasus yang pernah saya operasi kebocoran lambung, rata-rata teman-teman ya, rata-rata kontribusinya dari obat-obatan. Obat apa dok? Nanti kita bahas ya. Kemudian kontribusi kedua dari faktor stres ternyata banyak teman-teman. Ya ini nih penyebab pendarahan. Jadi dari lambung nih kebanyakan mah ya. Ada 32%, ada 19% dan sebagainya, lihat tuh ya. Jadi kebanyakan dari lambung. Oke, kalau gitu dok, gimana bisa lambung terjadi kebocoran seperti itu? Teman-teman semua, di dalam lambung itu ada lapisan nih, lapisan lendir. Lapisan lendir sebetulnya jika lapisan itu baik, maka asam lambung yang begitu kuat, yang begitu pH-nya itu begitu rendah ya, dia tidak akan merusak lapisan lambung. Karena apa? Ada barrier mukosa barrier, itu bukan mukosa punten. Jadi ada barrier tersebut lendir. Ketika lendir ini rusak, maka lendir itu proteksinya akan berkurang atau menghilang sehingga bagian dari lambung inilah yang akan mengalami perlukaan. Kenapa dok lendirnya itu bisa rusak? Macam-macam teman-teman. Bisa karena Helicobacter pylori, bisa karena obat-obatan, bisa juga karena stres. Dok, stres emang berpengaruh? Nanti kita lihat ya. Kan saya pernah dulu mengemukakan bagaimana lambung ya percobaan pada binatang ya, percobaan pada tikus. Tikus yang stres, kemudian tikus yang tanpa stres, kemudian dibuka lambungnya. Stres yang akut, stres yang kronis, ternyata ada pendarahan tuh pada yang stres itu ya. Nah, ini juga sama, pada lambung manusia juga sama. Ketika stres, maka ada kemungkinan kerusakan dari lambung ini. Nah, bagaimana cara tahunya? Diperiksa tuh, pakai teropong. Nih, pakai teropong. Ke bawah, ke sini, ke mulut, masuk ke dalam lambung, diperiksa nih, dilihat di videonya seperti apa. Posisinya kurang lebih seperti ini tuh. Dimasukkan, nah diteropong, dilihat di mana nih yang mengalami kerusakan, yang mengalami lecet, yang mengalami bolong, apakah di dalam lambungnya ataukah di dalam ususnya, dilihat terus, ditelusuri. Oh ternyata ada lecet, ternyata ada bolong misalnya, atau ada ulkus, ya di mana letaknya? Oh di sini. Maka di sini dilakukan terapi. Kalau nggak nyampe berlubang, umumnya nggak perlu sampai operasi teman-teman ya. Biasanya yang pernah yang saya operasi di operasi itu yang sudah sampai berlubang begitu ya, atau perforasi dari gasternya itu. Kebanyakan perforasi ada di sini teman-teman, di bagian ujung dari lambung ya, dekat pylorus ya. Begitu. Nah, ini tampaknya kalau yang di dalam usus teman-teman, kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini ada pendarahan-pendarahan, ini pendarahan yang sudah terbentuk clotting. Bekuan darah ya, bekuan darah. Tuh. Ini juga sudah terjadi bekuan-bekuan darah. Ini di duodenum, di usus 12 jari. Jadi masuk ke dalam lambung, habis lambung lewat. Nah, ini usus 12 jari seperti ini, teman-teman. Nah, penyebabnya apa, Dok? Ini nih. Kang Faruk, penyebabnya ini nih. Pertama, ada infeksi dari Helicobacter pylori. Yang kedua adalah penggunaan obat-obatan anti nyeri, obat rematik, obat asam urat, obat nyeri kepala, obat nyeri kaki, nyeri lutut, ya, kecuali sakit hati, obat NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug namanya itu, ya. Yang ketiga adalah stress related mucosal damage. Jadi kerusakan pelapis lambung itu akibat stres. Ini teman-teman kalau kita lihat ini
dari hasil beberapa jurnal yang disatukan ya, ini memang bukan mengada-ngada stres itu pengaruh, ada memang pengaruhnya seperti ini ya. Jadi ini nih penyebab yang paling sering ada 3. Dok, di antara yang ketiga itu mana yang paling sering? Nih, macam-macam tergantung dari wilayah dan daerahnya ya. Daerah mungkin yang banyak infeksi, mungkin Helicobacter di sini paling banyak. Daerah mungkin yang perdagangan obatnya yang tidak teratur, atau ada penyimpangan-penyimpangan penggunaan obat, maka mungkin non-steroid anti-inflammatory drug yang banyak. Ketika saya sekolah di Bandung ya, di Hasan Sadikin, dalam satu hari itu saya pernah menerima pasien 3 orang itu yang bocor lambungnya. Setelah ditanya-tanya terus, dalam 1 bulan itu saya bisa mengumpulkan, saya itu meneliti ya, lebih dari 23 pasien. Bulan kedua itu saya mengumpulkan 43 pasien yang orang lambungnya bocor. Saat itu kejadian memang menurut kami begitu, kejadian yang tidak biasa. Ternyata setelah ditelusuri terus ternyata ada satu persamaan, yaitu mereka telah mengkonsumsi, punten maaf ya, jamu oplosan, bukan jamu beneran, karena kalau jamu murni, jamu beneran ada izin dari BPOM itu bagus. Itu salah satu obat yang menjadi modalitas terapi di Indonesia. Justru yang saya diskreditkan itulah adalah jamu oplosan yang bercampur bahan kimia berkhasiat obat. Ada campur phenylbutazon, ada campur dexamethasone, ada campur prednison saat itu ya. Kan dari jamu itu, jamu yang saya pikir ini izinnya itu apakah abal-abal gitu ya. Kemudian saya bawa tuh dengan teman-teman ke teman-teman di Badan POM ya, pengawasan obat dan makanan kan di seberang tuh ya, Hasan Sadikin dengan teman-teman di POM itu, di Pasteur gitu ya. Diteliti, ternyata ada bahan kimia berkhasiat obat. Ada phenylbutazon di sana itu, ada dexamethasone, sama ada prednison. Itu mah dokter aja nggak pernah ngasih obat tiga seperti itu ya. Dan phenylbutazon itu teman-teman di dunia, di bidang kedokteran sudah sangat jarang digunakan karena efeknya itu yang sangat hebat terhadap lambung. Sudah sangat jarang digunakan pada saat ini ya. Nah itu, jadi ketika ditanya apa keluhannya, nyeri otot, nyeri sendi, asam urat segala macam, rematik katanya, dikasihlah dengan obat itu, ternyata enak. Ya enak lah, enak karena dia memotong nyerinya aja, nggak menyembuhkan rematiknya, nggak menyembuhkan asam uratnya, dia hanya memotong, menutupi gejala nyeri. Ketika efek obatnya itu habis 6 jam, nyeri deui, minum lagi karena udah merasa enak, terus aja ketagihan. Dan obatnya itu kan murah, jamunya itu murah ya. Jadi sekali lagi teman-teman, jamu yang dicampur dengan bahan kimia berkhasiat obat itulah yang diantaranya dengan SID salah satunya yang menjadi penyebab ya. Kalau jamu itu murni, jamu untuk lambung juga banyak teman-teman yang bagus ya. Jamu misal dari kurkumin. Nah, saya juga mengobati beberapa penyakit lambung itu dengan jamu ya, yang mengandung kurkumin. Kemudian yang selain mengandung kurkumin juga ada di sana temulawak. Temulawak, kemudian sama koneng ya, koneng jeung koneng gede, apa bahasa kita ya. Ya, temulawak sama kurkumin sama kunyit itu bagus untuk lambung. Ya. Nah, yang ketiga adalah stress related mucosal damage, ya, karena stres. 3 kali pertemuan di MK pagi ini pernah saya kemukakan bahwa sebagian besar penyakit lambung itu ada kontribusi stres di sana. Bahkan saya baca 63% nih kasus lambung ini, 63% adalah kasus lambung di mana kontribusi antara stres kemudian juga kerusakan lambung itu ternyata bersatu di sana. Jadi pendek kata, kalau misalnya orang bisa mengelola stres, bisa mengelola hati, bisa ketenangan, maka kemungkinan 63% penyakit lambung itu bisa diturunkan. Ya, saking gedenya tuh ya.
Ya, itu diantaranya teman-teman. Nah, ini bagaimana kalau misalnya saluran pencernaan bawah nih, ini di anus punten, bukan jorok ya Kang. Dan memang gini, apa yang saya lakukan, yang kita lakukan para dokter begitu ya. Nah, ini saluran pencernaan bagian bawah nih, ini yang di anus, ya. Nanti dokter akan meriksa, kemudian juga ini yang saluran bawah. Nah, ini dan pendarahan seperti ini bikin pasien itu stres, ya, bikin takut untuk BAB. Dan memang nyatanya begitu ya. Nah, kalau kita lihat ke dalam ternyata seperti ini. Bisa karena wasir, hemoroid, bisa juga karena polip. Nih, ini pendarahan dari wasir yang sedang aktif pendarahan, teman-teman, seperti ini. Darahnya merah, segar, menetes. Ya. Nah, kalau dengan wasir apa bedanya, Dok, dengan pendarahan yang bukan wasir? Ya, pendarahannya itu merah, segar, menetes, tidak bercampur feses, bisa sebelum atau sesudah BAB. Makin deras jika mengedahnya kuat, tidak berbau darahnya ya. Kemudian sedikit atau tidak bercampur urin. Nah, darah yang bukan wasir, yang di atas kehitaman. Kalau misal darahnya itu karena kanker, misalnya kanker ya di usus, maka berbau busuk. Kalau kanker dan infeksi, darahnya juga bercampur lendir ya, dan kadang-kadang berbuih. Nah, ini pada wasir ya, wasir grade 4 seperti ini. Ya, jadi teman-teman semua, kurang lebih itulah gangguan saluran pencernaan yang menyebabkan pendarahan. Jadi jangan sampai BAB berdarah baru bersyukur kita punya usus, punya lambung, kemudian juga punya anus begitu ya. Jadi jangan sampai kita baru nyadar punya saluran pencernaan itu ketika salah satunya terganggu. Jangan sampai kita ingat makan, ingat BAB aja, yang diantaranya kita tidak pernah tahu ada apa di dalamnya. Begitu teman-teman semua, semoga bermanfaat ya. Baik. Baik. Sekarang kita akan diskusi. Baik ya. Pertama, kita dari Kang Dodi. Mana Kang Dodi? Assalamualaikum Kang Dodi. Ada Kang Dodinya di sini? Sekedar dok. Ya. Kita diskusi dengan Silakan Pak Dodi. Kang Dodi. Assalamualaikum. Oh, mungkin lagi tidak on cam ya. Baik, saya bacakan aja ya. Baik, ada pertanyaan nih. Saya juga pernah beberapa kali BAB dengan tetesan darah. Kemudian kaget juga dok. Ya. Kemudian pemeriksaan apa yang harus dilakukan biar tahu Ya, lukanya? Ya. Waalaikumsalam dok. Oh ayah Kang Dodi. Alhamdulillah. Mangga kita diskusi. Gimana tuh keluhannya Kang Dodi, kabarnya teh? Ya, waalaikumsalam dok. Ya gimana ceritanya Kang Dodi? Halo Kang Dodi? Ya, waalaikumsalam dok. Ya gimana ceritanya teh Kang Dodi teh? Gimana? Gimana Kang? Iya, iya dok. Pernah nih pas setoran gitu Iya. ada darah dan wah kaget dok. Darahnya merah apa kehitaman? Merah sih. Merah gitu ya. Setelah Darahnya atau sebelum BAB Kang Dodi? setelah netes Setelah itu. BAB. Netes ya, Ya, netes. Baik. netes. Jadi kita kembali ke slide ya Kang Dodi ya. Baik. Siap dok, siap. Ya, sebentar nih ya. Jadi ibu bapak semua, punten ya. Kalau ada pendarahan nih, pendarahan di bagian bawah nih, misalnya hemoroid, maka pendarahan itu kan nggak bercampur dengan feses yang di atas yang melintas begitu panjang begini perjalanannya ya. Jadi pada pendarahan yang sifatnya itu makin segar, berarti lokasi pendarahan itu makin bawah. Makin darah itu makin hitam, kemungkinan lokasi pendarahan itu makin atas. Ya, nih. Jadi kalau pendarahannya itu merah
segar, apalagi menetes, berarti dia baru aja tuh fresh from the oven. Baru kene, Kang Dodi. Betul, betul. Jadi artinya pendarahan itu ada di bagian bawah. Pertanyaannya, pemeriksaan apa yang harus dilakukan? Nih, pemeriksaan yang harus dilakukan adalah pemeriksaan kalau sederhananya, ya, pendarahannya mungkin kayak gini ya, mirip-mirip lah ya. Iya. Diteropong kayak gini, Kang. Diteropong, Sakit, dan itu sederhana, ya. sakit nggak dimasukinnya? Kalau dokternya mah nggak sakit, dokternya mah. Jadi pemeriksaan namanya anoskopi, ya. Diperiksaan, dapat udah sederhana, sederhana sekali, ya. Ada juga dengan rectal tooth. Dokter itu memasukkan jari ke dalam anus dari pasien. Sebentar, kurang lebih seperti ini gambarnya ya. Bentar. Nah, seperti ini gambar kayak gini nih. Waduh, namanya dokter, kodok-kodok, penuh kotor. Nah, memang kayak begini. Tuh, masukkan jari ke anus, nanti dirasa apakah ada benjolan seperti ini apa enggak tuh. Ya, Hmm. ada beberapa penyebab. Paling tidak ada 4 penyebab. Pertama, yang paling banyak itu adalah wasir khas. Kemudian yang kedua adanya polip. Polip biasanya pendarahannya nggak banyak, tapi kalau wasir itu pendarahannya sampai menetes-netes kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah tumor. Kalau tumor juga pendarahan umumnya apa namanya tidak banyak, ya, tidak sampai menetes-netes kayak gitu. Yang paling eksotik, oh eksotik ya, adalah penyakit wasir. Wasir kan pernah dibahas, Kang Dodi, Iya, terapinya ya, iya, terapinya. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman, karena wasir itu juga populasinya boleh dikatakan, sebentar, saya lihat statistiknya dulu ya. Wasir itu urutan ke, wasir itu urutan kedua, Kang. iya. Urutan kedua, kalau saya lihat dari statistik mah. Jadi kalau misalnya ada pendarahan saluran cerna bagian bawah, ya, yang merah segar, itu memang kemungkinan besar wasir. Ini kalau lihat dari statistiknya seperti ini. Kalau polip berarti ada benjolan gitu ya, dok? Ya, pertama divertikulosis, tapi kalau divertikulosis bisanya pendarahannya itu bercampur lendir, Kang. Ya, Ya. punten saya perlihatkan dulu ya. Nih divertikulosis itu ada semacam kantung-kantung-kantung gitu ya di dalam usus besar mengalami lekukan-lekukan sehingga apa namanya mudah sekali terjadi peradangan. Divertikulosis yang kedua adalah wasir hemoroid begitu. Jadi Iya, iya. jumlahnya itu banyak. Mhm. Begitu Kang Dodi. Wah, bagus kalau dokter Asep buka klinik di Bandung nih. Ya, buka kliniknya di MQ pagi aja seperti ini nih. Ada memang terapi wasir tanpa operasi ya. Hmm. Kenapa bisa, Dok? Ya, kenapa sangat bisa sekali. Banyak nggak yang bisa diterapi tanpa operasi? Sangat banyak. Kenapa? Statistik mengatakan wasit derajat 1 itu jumlahnya itu derajat 1 derajat 2 kalau dijumlahkannya itu jumlahnya itu lebih dari 63%, lebih dari Hmm. setengahnya. Artinya wasit derajat 1 dan derajat 2 kan bisa diterapi dengan terapi konservatif. Ya, Artinya kalau saya mengatakan bahwa sebagian besar wasit bisa terapi tanpa operasi, jawabannya iya. Jadi dasar ilmiahnya itu ada. dengan Tetapi jangan juga maksakan. Kalau misalnya wasirnya itu sudah berbunga-bunga ya, sudah merekah begitu dan tidak bisa masuk kembali kemudian timbul abses itu nggak bisa tanpa operasi. Ya. hmm. Nah, nyeri nggak dok operasinya? Ya kalau dokternya mah nggak nyeri ya Kang Dodi ya. Jadi kalau bisa mah mendingan tanpa operasi begitu ya. Derajat 1 derajat 2 udah diterapi maksudnya. Tapi kalau udah derajat 4 kalau dengan obat hampir nggak pernah bisa. Begitu ya. Jus Gitu. apel dan Ya. tomat itu ya. Oh iya, ada jus ajaib kemarin kan? Ya, jus. Jus ajaib ya. Teman-teman itu manfaatnya Masya Allah. Sudah dibuktikan oleh bukan puluhan ya, mungkin ratusan pasien. Siap, siap. Baik, hatur nuhun, Kang Ya, Dodi. nah, Alhamdulillah. dok. Baik, pertanyaan berikutnya teman-teman. Ada, oh ini teh masih kena banyak ini kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, boleh kapan bahas masalah? Oh iya iya, baik.
Baik, ini dari Bu Ade. BAB yang bagus itu kuning, bener Bu, bulat, sedang, dan mengapung. Oh, kayak batu apung. Jadi tipe-tipe dari, boleh dibahas nggak di sini ya? Tipe-tipe dari kotoran ya. Jadi tipe dari kotoran itu seperti ini, Ibu Bapak punten ya. Tapi dah bukan jorok ini mah ya. Dah ilmiah ini mah ya. Punten ya. Nah, tipe-tipe. Ini dari namanya skala Bristol ya. Nih, punten saya buka di Google sebentar. Nih, Ibu Bapak, supaya nanti kita tahu ya BAB yang normal itu seperti apa. Nih Bu, gambarnya ini Bu. Nih, ya. BAB yang normal itu tipenya itu adalah tipe 3 dan 4 kayak gini ya. Tipe yang pertama ini keras, mirip kotoran kambing. Biasanya terjadi karena jarang BAB atau BAB-nya dirapel, misalnya seminggu 2 kali begitu ya, atau ada gangguan dari usus besar, misalnya tumor dari usus besar, tumor kolon begitu ya. Nah, tipe yang kedua ini khas pada orang konstipasi, orang yang jarang BAB, orang yang susah untuk BAB, keras kayak gini ya, masih menggumpal. Nah, tipe yang ketiga inilah yang normal. Berbentuk sosis, permukaannya seperti retak-retak, tapi ini lunak, begitu ya. Nah, kalau ini nih, katanya empuk, halus, bener nggak Kang Faruk? Nih, mirip sosis atau ular, katanya empuk dan halus. Ini nih, yang ketiga dan keempat. Nah, yang kelima ini seperti gumpalan namun mudah untuk dikeluarkan. Pagi-pagi ngobrol teh yang jorok-jorok pada rumah. Sambil ngopi dok. Jorok-jorok. Nah itulah harus disyukuri ya. Kita BAB seperti Sasuke itu harus bersyukur. Itu adalah sebuah proses yang sangat panjang. Atau coba gerak melibatkan 8 triliun sel coba untuk kita bisa BAB seperti itu teh. Nggak sederhana ya. Jadi nikmat yang sangat besar yang Allah sampaikan kepada kita ya. Itu ya Bu Ade ya. Jadi kalau misalnya BAB-nya putus-putus nggak apa-apa ya. Asal jangan sinyalnya yang putus-putus ya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya apa nih? Maaf, mau bertanya, setiap BAB yang berwarna hitam pasti ada pendarahan di dalam. Bisakah efek makanan? Oh, betul, bisa. Misalnya makanan yang mengandung abu, norit. Norit ya, ada obat yang disebut dengan norit ya. Atau misalnya makan bakar-bakaran ya, barbecue gitu ya. Ada yang item-itemnya bisa gitu. Cuma apa namanya dia sesuai dengan hari dia makan. Misalnya dia makan hari Rabu, berarti Kamis pagi kan store tuh ya. Nah, Kamis pagi itu paling tidak sampai Jumat udah beres. Tapi kalau pendarahan saluran pencernaan biasanya umumnya nggak sekali, ya. Biasanya terus begitu ya, karena rata-rata pendarahan di atas itu nggak sehari 2 hari, bisa 3 hari begitu ya. Dok, makanan lain yang berpengaruh terhadap warna feses ada nggak? Ada. Misalnya mengkonsumsi obat-obatan tertentu, obat-obat misalnya rifampicin tuh ya, BAB itu seperti merah, kencingnya juga seperti merah tuh rifampicin, ya. Tapi kan kita tahu bahwa dengan obat itu obatnya juga warnanya merah, begitu ya. Baik, izin bertanya dok, kalau BAB warna hijau setelah makan sayur bagaimana? Jadi kalau misalnya pengaruh dari makanan, misalnya makanan yang berserat yang tidak diserap begitu ya. Contoh misalnya makan alpukat, makan sayur bayam, itu nggak masalah. Yang masalah itu kalau tidak makan sayur-sayuran hijau, tetapi BAB-nya misalnya warna hijau kehitaman, ya itu diduga ada infeksi dari bakteri, biasanya berbau juga. Dok, kalau BAB berbau itu bagus enggak? Atau yang harum-harum saja begitu ya? Jadi BAB berbau makin tinggi tingkat level bau itu ada enggak Kang Farouk ya satuannya ya? Jadi berapa Mbps begitu makin bau begitu ya? Jadi Tingkat makin kepekaan hidung mungkin dok.
Jadi makin BAB berbau artinya makin lama stagnan di dalam kolon. Yang kedua, kemungkinan bakteri yang aktif itu di sana makin banyak. Jadi BAB yang berbau tandanya bahwa stagnan kotoran di anus atau adanya infeksi dari bakteri, ya. Begitu. Kemudian dari IG ya. Dokter, bagaimana efek kalau minum tablet kulit manggis? Jadi dari manggis itu memang beberapa jurnal ada yang bermanfaat ya untuk lambung juga untuk saluran pencernaan. Yang jadi permasalahan adalah efeknya itu tidak, menurut saya tidak signifikan begitu ya. Manfaat insya Allah ada. Dok, kalau sudah BAB itu, ini dari IG ya, dari IG. Dok, kalau setelah BAB itu suka nyeri itu kenapa ya? Nah, kalau BAB itu nyeri, berarti ada kemungkinan kelainan itu di ujung, di anus tuh. Di ujung, di anus. Bisa adanya luka di sana, luka di anus, misalnya pada lecet-lecet itu ekskoriasi ya. Bisa juga misalnya karena apa namanya? Fisura ani. Fisura itu robekan di anus. Sebentar, saya carikan gambarnya ya. Robekan di anus. Jadi kalau ada robekan ya pasti nyeri. Karena anus itu kan akan meregang, begitu ya. Fisura ani. Punten, saya tampilkan dulu gambarnya ya. Teman-teman, punten sekedap. Ya, fisura. Jadi fisura itu robekan. Robekan kayak gini mungkin ya. Nih, robekan seperti ini teman-teman ya. Nih, ini robekan ya. Nah, robekan seperti ini. Ini namanya fisura ani ya. Fisura ini kenapa timbul? Karena BAB yang keras. Bisa juga karena adanya infeksi, kemudian lecet dan digaruk. Itu ya. Fisura rata-rata itu, rata-rata fisura ani. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Yuni. Dok, apakah wasir harus dioperasi? Oh, tadi sudah ya. Jadi sebagian besar wasir itu ada di derajat 1 dan 2. Derajat 1 dan 2 itu masih bisa untuk diterapi secara konservatif. Kalau saya pernah bahas juga di sini kurang lebih terapi wasir tanpa operasi kurang lebih setahun yang lalu ya. Nah, mungkin nanti juga kalau perlu dibahas, nanti kita akan bahas ulang ya. Kalau perlu mah nanti di tanya jawab di setelah MK pagi ini ya. Kemudian dari radio MKFM, dok saya mau bertanya, setiap minum obat selalu keluar bercak darah lewat jalan lahir, itu kenapa dok? Baik, jadi kemungkinan obat itu ada pengaruh terhadap sistem pembekuan darah atau berpengaruh terhadap sistem hormonal. Jadi konsultasikan obat yang dimakan dengan dokter spesialis penyakit dalam atau spesialis kandungan. Karena bisa jadi itu akibat gangguan dari sistem pembekuan darah ya. Dan kalau misalnya sudah tahu, itu tolong obatnya itu diingat. Dok, jadi ke dokter manapun nanti kita bisa berkomunikasi. Dok, saya mah kalau makan obat ini misalnya suka ada perdarahan, misalnya perfagina ya. Jadi supaya nanti jadi catatan bagi para dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyang Alin Cimareme, dari Cimareme, gimana Cimareme kabarnya? Cimareme itu berarti kan dekat jalan ke Cianjur ya. Dokter, gimana kalau jahe merah suka dikonsumsi? Ya, jahe merah sama rebusan susu. Bagaimana efek lambungnya? Pada penyakit lambung, aturan awalnya itu adalah makanan yang melakukan yang bersifat iritasi, makanan pedas, asam begitu, itu tidak diperbolehkan. Nah, tetapi jahe merah ini justru mengandung kan jahe merah itu Zingiber officinale ya, rubrum varian. Ada zat yang ada di dalam jahe merah itu yang bermanfaat untuk regenerasi sel. Zat yang bermanfaat untuk regenerasi termasuk di sana juga bisa membantu proteksi lapisan dari lambung. Jadi jahe merah itu baik
untuk penyakit lambung ya gitu ya. Eyang Alin ya Cimareme. Kemudian ini dari mana? Dari IRG dari mana? Dok, makanan apa yang harus dihindari untuk batu empedu? Tergantung jenis batunya. Batu empedunya ada batu asam urat, ada batu dari kolesterol, ada batu juga dari bilirubin ya. Ada juga batu campuran. Kalau batu empedu itu banyaknya pada perempuan. Rata-rata usianya 40 tahun, rata-rata berat badannya itu di atas lebih tinggilah dari berat badan ideal, body mass index-nya itu tinggi begitu ya. Rata-rata batunya kolesterol. Berarti di antaranya adalah makanan-makanan yang berlemak begitu ya. Kemudian berikutnya, Dok, kalau ada darah di bagian atas feses, apakah harus dipuasakan terlebih dahulu? Oh, maksudnya kalau pendarahan bersumber dari saluran pencernaan bagian atas, ya, maka salah satu ikhtiarnya itu untuk disaumkan, dipuasakan untuk apa? Pertama untuk diagnosis, yang kedua juga untuk menurunkan tingkat keparahannya, ya. Dok, kalau darahnya nempel di feses itu bagaimana? Nah, kemungkinan berarti darah ini muncul pada bagian-bagian bawah ya, bagian-bagian akhir dari saluran pencernaan. Baik, sahabat-sahabat semua, tak terasa waktunya udah jam 6:02 untuk saudara-saudara yang di MKFM, kemudian MKTV, kemudian yang ada di medsos Agim yang sedang online saat ini. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Kemudian sahabat-sahabat yang ada di Zoom, mungkin akan saya coba bahas ya beberapa pertanyaan. Masih ada 17 lagi nih yang belum dijawab. Bagi rekan-rekan yang ingin beralih ke Zoom, mangga silakan. Beberapa pertanyaan insya Allah akan didiskusikan di Zoom. Baik, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.